Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Apa kabar lur? Sehat-sehat sekeluarga setanah air ya. Balik mana Mbak Icang, sahabat karib Elon Musk seperti biasa. Iya sabar, ini lu dilanjutin lur sequel ketiga dari Ip Man yang dirilis pada tahun 2015. Ip Man 3. Sepak terjangnya sebagai Grandmaster Wing Chun masih terus berlanjut. Namun kali ini Ip Man mendapatkan sedikit masalah dari anak keduanya yang sudah memasuki usia SD. Seperti film sebelumnya, campur tangan orang asing kembali merunyamkan kehidupan Ip Man di Hong Kong. Dan naasnya di film ini Ip Man akan kehilangan orang terdekatnya. Seperti apa keseruannya? Langsung kita gas pantun aja. Cak Ip Man dodol skincare, monggo sekecaaken care. 9 tahun berlalu setelah Ip Man berhasil mengalahkan petinju barat yaitu Twister pada tahun 1950. Kemenangannya itu telah membuatnya lumayan makmur dan benar-benar menetap di Hong Kong bersama keluarganya, yaitu istrinya Cheng dan juga anak keduanya Ip Ching. Sedangkan anak pertamanya Ip Chun sedang bersekolah di kampung halamannya Fosan. Kala itu Ip Man masih aktif mengajar Wing Chun di perguruannya sampai akhirnya di suatu siang pada tahun 1959, Ip Man kedatangan seorang remaja dengan gaya mengserepet hidungnya bernama Lee Xiulong atau yang biasa kita kenal dengan Bruce Lee. Ketika bocil dia sempat datang menemui Ip Man di sekolahnya untuk menjadi muridnya, tapi Ip Man memintanya datang kembali setelah dewasa. Seperti sebelumnya, Bruce yang sudah remaja masih ingin menjadi murid Ip Man dan dia sangat yakin akan menjadi muridnya yang terhebat karena bisa bergerak dengan cepat. Tanpa banyak omong, Ip Man pun menyalakan rokoknya dan mulai mengetes kecepatan Bruce Lee. Meskipun kecepatannya lumayan, tapi Bruce Lee yang dianggap masih belum mumpuni dipersilahkan untuk keluar. Dan lagi-lagi dia belum diterima sebagai muridnya Ip Man. Di SD Cian, Ip Ching terlibat duel Wing Chun dengan temannya yaitu Cheng Fong. Anak-anak satu sekolah pun menonton dan menyoraki mereka. Tapi ya namanya bocil lur, berantemnya masih cupu ya kan. Dan tak lama kemudian mereka pun dilerai oleh Bu Guru Wong yang luar biasa cantik sekali. Ternyata tujuan mereka berkelahi bukan karena rebutan menghapus atau binder, melainkan untuk mengetahui siapa yang memiliki skill kungfu paling hebat. Lalu kedua orang tua mereka pun dipanggil. Cheng dan Ip Man datang, tapi ayah Fong yaitu Tin Chi belum bisa hadir karena sedang sibuk bekerja sebagai tukang becak. Karena Fong terlihat sangat lapar, Ip Man pun mengajaknya untuk makan malam di rumahnya. Meskipun tadi sempat berantem, Ching dan Fong akhirnya mulai rukun. Setelah itu Ip Man melihat Fong yang berlatih Wing Chun dengan boneka kayu milik Ip Man dengan gerakan yang sangat baik untuk anak seusianya. Fong pun mengaku ayahnya lah yang mengajarinya kungfu Wing Chun. Lalu tak lama kemudian, ayah Fong yaitu Tin Chi datang menjemputnya. Sebelum pulang, Fong dan Ip Ching bermaafan, begitu pula dengan Ip Man yang meminta maaf karena Tin Chi harus menjemput anaknya jauh-jauh ke rumahnya. Ye Shifu, 几位，以后还是好朋友。 Ternyata selain menjadi seorang tukang becak, Tin Chi juga berprofesi sebagai petarung bayaran di arena milik Ma King Sang, ketua geng kampung yang bekerja di bawah Frank, seorang bos properti sekaligus petinju yang hebat. Sebagai orang kepercayaannya, Frank pun memerintahkan Ma King untuk membeli paksa tanah sekolah SD Cian untuk keperluan bisnis. Di lain sisi, di pertandingan malam itu semua orang berteriak, bertaruh dan mendukung Tin Chi. Dengan skill Wing Chun-nya, dia pun berhasil menumbangkan lawannya dengan mudah. Want that school. The rest means nothing without it. Seorang jurnalis bernama Lee berniat menulis artikel tentang komunitas bela diri di Hong Kong. Dia pun datang ke restoran yang bisa dibilang adalah restoran kungfu, di mana tiap perguruan di kota itu memiliki mejanya masing-masing untuk guru-guru dan murid-murid bela diri yang sering nongki-nongki di sana ya kan. Salah satu guru bela diri bernama Tin Ngosan mengajak Lee restoran tour dan mengenalkannya ke guru terbaik di sana yaitu Ip Man dengan bela diri Wing Chun-nya. Setelah itu mereka semua pun diminta foto bersama dan terlihat guru yang pernah melawan Ip Man di film sebelumnya yaitu Guru Lo yang matanya suka kedip-kedip dan pakai jurus telunjuk lur. Baru aja mau foto, Ip Man mendapatkan telepon dari istrinya Cheng yang ngambek karena Ip Man lupa sudah janji melihat latihan dansanya Cheng. Karena latihan dansanya sudah mau selesai, Ip Man pun diminta langsung menjemput Ip Ching di sekolahnya.
Sesampainya di sekolah Cian, Ipman bertemu dengan ortu-ortu lain termasuk Tinci yang memberikan obat Cina anti memar dari klinik Tongfang untuk Ipcing. Usut punya usut, ternyata Ipman dan Tinci adalah teman seperguruan Wing Chun di Fosan, yaitu perguruan Lengjan yang dipimpin oleh Chan Washun. Jadi mereka berdua cuma beda angkatan aja lur, makanya Ipman gak begitu kenal sama Tinci. Karena sama-sama belajar teknik yang sama, Tinci pun mengajak Ipman untuk melakukan pertandingan persahabatan jika nanti ada kesempatan. Oh iya boleh, kata Ipman. Tak lama kemudian bel sekolah pun berbunyi dan anak-anak pun berhamburan keluar pulang sekolah. Ketika baru mau OTW balik, Ipman berpapasan dengan 3 mas-mas so asik yang mencurigakan berjalan menuju ke sekolah. Mereka adalah Ma King Sang dan 2 anak buahnya yang datang dengan kasar dan memaksa Pak Kepala Sekolah Lau untuk menyetujui penjualan tanah sekolahnya. Karena ditolak loh, Kepala Sekolah Lau pun langsung disiksa. Untungnya Ipman datang menghajar mereka dan langsung menelpon polisi. 这里是智仁小学，麻烦你马上派几位警察过来。过来，放开我老大，否则我弄死他！ Karena 2 anak buahnya mengancam akan melukai ibu guru Wong, mereka semua pun akhirnya diloloskan oleh Ipman. Tak lama kemudian pihak kepolisian datang, begitu juga dengan Fatso yang masih memiliki jabatan di kepolisian. Meskipun sekarang Hong Kong semakin sejahtera, harga minyak goreng stabil dan pertumbuhan ekonomi lumayan pesat, tapi kemakmuran tersebut juga diikuti dengan tingkat kejahatan yang semakin meninggi. Di lain sisi, meskipun sudah kena hajar Ipman, Ma King yang masih belum menyerah akhirnya menyuruh anak buahnya David untuk memblokade gerbang sekolah. Keesokan paginya, anak-anak beserta orang tua murid kebingungan dengan pagar sekolah yang sudah ditutupi kayu dan juga rantai. Lalu Ipman pun datang bersama murid-muridnya untuk membongkar kayu-kayu tersebut dan dibantu oleh ibu guru Wong. Karena David dan teman-temannya sempat kembali ke sana tapi hanya melihat dari kejauhan. Untuk mengamankan situasi, Ipman pun meminta murid-muridnya menjaga sekolah. Tapi tiba-tiba pada malam harinya, anak buah Ma King datang kembali dengan massa yang lebih banyak. Mereka membawa senjata tajam dan juga jirigen berisi bensin untuk membakar sekolah. Untungnya Ipman dan murid-muridnya yang masih berada di sana langsung melawan mereka. Karena Ipman terlalu sibuk menghajar anak buah Ma King, dia nggak sempat ngejar Pak Lau yang lagi diculik. Tapi untungnya Tinci yang lagi narik beca kebetulan lewat depan sekolah dan langsung turun tangan membebaskan Pak Lau. Dengan epiknya, Ipman beserta murid-muridnya dan juga Tinci berhasil mengusir puluhan preman-preman suruhan Ma King. Api yang sempat menyebar di kelas-kelas juga sudah dipadamkan. Karena insiden tersebut, Ipman bersama murid-muridnya diminta warga untuk berjaga lagi di sana. Meskipun Fatso telah berjanji akan mengusut kasus ini, tapi tetap aja polisi tidak bisa menjaga sekolah selama 24 jam. Ipman pun mengabarkan Cheng bahwa dia akan pulang malam untuk beberapa hari ke depan. Mendengar itu, Cheng pun agak jengkel karena setiap masalah di kota selalu bergantung kepada Ipman. Di kantor polisi, agar dapat mengusut kasus pembakaran sekolah yang tadi, Fatso meminta tanda tangan kepala polisi Hong Kong yang masih dijabat oleh orang asing. Sebut saja dia Pak Ijo ya lur. Tapi entah kenapa Pak Ijo tidak memberikan izin dan akan mengusutnya sendirian. Fatso pun terus membujuknya sampai akhirnya Pak Ijo pun mengusirnya dari ruangan. Wah, jelas ada konspirasi di belakangnya ya kan. I will take care of it because I am in charge. 学校这个案子，你不用管。Get out! Ketika sedang menjaga di sekolah, Ipman didatangi Guru Tin yang marah-marah karena ternyata Ma King adalah mantan murid dari Guru Tin. Jelas perbuatan kriminalnya semalam mempermalukan sekolah bela dirinya, dan Guru Tin pun langsung OTW ke markas Ma King bersama Ipman. Tin pun memarahinya karena Ma King berbuat jahat dengan kungfunya dan menjadi penjilat orang asing. Tapi Ma King gak peduli karena yang terpenting baginya sekarang adalah memiliki banyak pengikut dan kaya raya. Berbeda dengan Guru Tin yang sok suci dan hanya berprofesi sebagai tukang jualan payung. Ma King yang semakin naik pitam karena ditampar Guru Tin di depan umum, berniat menusuk gurunya dengan pisau secara diam-diam. Tapi dengan sigap Ipman berhasil menggagalkannya dan tak lama kemudian seluruh anak buah Ma King mulai mengeroyok mereka berdua. Dan yang terjadi, masa pun tidak sempat menyerang karena Ma King terus dikunci oleh Ipman. Dan alhamdulillahnya Fatso datang membawa pistol untuk meredakan kerusuhan. Sebagai polisi, Fatso pun mengancam akan menutup usaha Ma King karena semakin bertindak seenaknya.
我抓你，再查封你全部档口，我看你怎么向你的老板交代。 Setelah insiden tersebut, Guru Tin dan Farso pun membicarakan kasus ini di sekolah Ipman. Menurut Farso, cepat atau lambat SD Cian pasti akan digusur karena atasannya telah Karena atasannya telah disogok oleh seorang bos properti yaitu Frank dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar kedua pihak asing yang telah bersekongkol, ditambah lagi Farso juga mulai jiper, Ipman pun tersulut emosinya dan meminta polisi bagaimanapun caranya harus bertindak tegas. Meskipun sekarang Hong Kong dikendalikan oleh orang asing, karena sebagai orang dewasa, mereka harus menjadi panutan yang baik untuk anak-anak demi masa depan yang lebih cerah. 我们应该当小朋友们的一个好榜样。我们所做的一切，小朋友们都能看，是有钱人的世界，也不是有权人的世界。 Ipman yang begitu sibuk menjaga SD Cian, pergi pagi pulang dini hari, makan tak enak tidur tak nyenyak membuatnya jarang berada di rumah. Cheng pun harus mengurus segala pekerjaan rumah mulai dari nyapu, ngepel, jemur, ganti galon sendirian sampai akhirnya di suatu siang Cheng merasakan nyeri tak tertahankan di perutnya dan harus membeli obat Cina tanpa sepengetahuan Ipman. Karena masih belum sembuh juga, Cheng pun memeriksakannya ke dokter dan ternyata dia terkena penyakit kanker karena tumor yang ada di perutnya. Mendengar itu Cheng pun pulang dengan pasrah dan merasa kecewa dengan suaminya Ipman yang jarang menemaninya. 叶太太，初步诊断，我怀疑你身体里有一这个呀，是我们大家的辛苦了啊。 Di arena tanding, Ma Qingsang masih belum ada yang bisa mengalahkan Tinci. Karena kemampuannya sangat hebat, Ma Qing pun menawarkannya untuk mengalahkan seseorang yang pastinya Tinci akan mendapatkan bayaran besar. Awalnya Tinci menolak lur, tapi karena Ma Qing mengancam akan mengusirnya dari arena, dan itu artinya Tinci tidak akan mendapatkan uang tambahan lagi. Tinci pun akhirnya menerima tawaran Ma Qing. Ternyata orang yang ditargetkan oleh Ma Qing adalah gurunya sendiri, yaitu Guru Tin. Keesokan paginya, Tinci pun mendatangi toko payung milik Guru Tin memakai masker dan langsung menyerangnya. Di rumahnya, sebelum Ipman pergi ke SD Cian, Cheng berniat untuk mengatakan tentang penyakit yang dideritanya. Belum sempat ngomong, tiba-tiba telepon berdering dari rumah sakit Kowloon. Suster pun memberitahukan jika Guru Tin sedang dirawat karena terluka parah dan sekarang beliau ingin bertemu dengan Ipman. Ternyata yang menyuruh suster untuk menelpon adalah Ma Qing sendiri. Dia ingin Ipman mengetahui jika sikapnya yang melawan Ma Qingsang akan membuat Guru Tin menjadi korbannya. Begitu pula dengan orang-orang terdekat yang lainnya. Ipman pun langsung menemui Guru Tin di rumah sakit Kowloon tanpa mengetahui Tinci lah yang telah menyerangnya. Guru Tin pun sadar jika serangan tersebut adalah ulah dari Ma Qing. Di saat yang sama, di SD Cian, Ma Qing menculik Ip Ching, Fong, dan 3 anak lainnya. Meskipun murid Ipman bernama Sui Lik sempat mengejar dan melawan, tapi akhirnya dia tumbang karena dikeroyok oleh anak buah Ma Qing. Ma Qing pun mengultimatum Sui Lik untuk membawa kepala sekolah Lau ke pelabuhan dalam 2 jam lagi, atau kelima anak tersebut akan dijual ke tempat perbudakan. Setelah menjenguk Guru Tin, Ipman pun langsung pergi ke SD dan diberitahu Bu Guru jika 5 anak telah diculik, termasuk Ip Ching dan Fong. Mendengar hal tersebut, Ipman pun langsung naik pitam dan mendatangi markas Ma Qing dengan membawa tongkat bambu yang sangat panjang. Ma Qing pun memaksa Ipman untuk melemparkan tongkatnya, lalu berlutut dan juga bersujud, atau anaknya Ip Ching akan ditusuk. Dengan terpaksanya, Ipman pun mengikuti permintaan Ma Qing dan semua anak buah di sana menertawainya. Tak lama kemudian Tinci pun datang karena tahu anaknya juga disekap. Ma Qing yang tidak tahu jika Fong adalah anak Tinci langsung diloloskan dan dibawa pulang oleh Tinci. Sedangkan Ipman ditantang untuk melawan 11 orang anak buah andalannya yang cukup jago bela diri. Lo belum tahu mereka. Di saat yang sama, Tinci pun akhirnya kembali lagi karena anaknya Fong ingin teman-temannya dibebaskan. Dengan kungfu Wicun brutalnya, Tinci pun langsung menyerang Ma Qing dan anak buahnya demi menyelamatkan teman-teman Fong dan membantu Ipman. Tinci berhasil menghabisi banyak musuh, begitu pula dengan Ipman, dan akhirnya anaknya berhasil diamankan. Lalu tak lama kemudian kepolisian pun datang, tapi karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Tinci pun akhirnya ditangkap. Begitu pula dengan anak buah Ma Qing, tapi sayangnya Ma Qing masih berhasil lolos.
Di rumahnya, Cheng yang sudah tahu kabar anaknya diculik sangat gelisah. Tapi ketika anaknya Ipcing pulang bersama Ipman, Cheng pun langsung menangis dan memeluk anaknya. Ketika Ipman akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Cheng pun langsung menamparnya karena kasus ini sampai membuat anak mereka berada dalam bahaya. Ipman pun meminta maaf karena tidak mengawasi Ipcing dengan baik. Terlebih lagi sikapnya yang tak acuh kepada Cheng akhir-akhir ini. Di dalam tangisnya, Cheng mengatakan jika dirinya sangat merasa takut dan akhirnya menceritakan penyakit kanker yang dideritanya. Mendengar hal tersebut, Ipman pun hanya bisa terdiam dan memeluk istri tercintanya. 医生说得了癌症。 Setelah itu Ipman langsung membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa lagi. Dan menurut foto X-ray, laporan dokter menunjukkan jika tumor di perut Cheng sudah menyebar kemana-mana dan sudah cukup sulit untuk dioperasi. Dokter tetap akan berusaha secara maksimal dengan memberikan obat. Tapi di kondisi seperti ini kemungkinan Cheng untuk sembuh sangatlah kecil. Ketika Cheng bertanya berapa lama waktu yang dia miliki, dokter pun memperkirakan umur Cheng yang hanya sekitar 6 bulan lagi sebelum penyakit tumor merenggut nyawanya. 太厉害，我们已经没办法给叶太太做手术。我还剩下多久？半年左右吧。 Sejak saat itu, Ipman akhirnya berhenti menjaga sekolah dan mulai sering berada di rumah untuk lebih memperhatikan istri dan anaknya. Karena insiden penculikan sebelumnya sudah tersebar kemana-mana, Frank pun diincar oleh polisi dan sekarang Pak Ijo sudah tidak bisa membantunya lagi, meskipun Frank menyogoknya. Buntut kekacauan itu pun membuat Frank tidak percaya lagi pada Making, lalu menghajarnya dan mengusirnya. Tapi usaha Frank dalam mendapatkan sekolah masih belum selesai. Dia mencoba menumbangkan Ipman dengan orang kepercayaannya yang baru, yaitu seorang petarung asal Thailand bernama Sarut. Yeah, when Cao Din Ta. Di lain tempat, Ipman sedang mengantar Cheng berobat alternatif di klinik Tongfang. Setelah selesai, mereka pun OTW pulang dan turun menggunakan lift. Tapi tiba-tiba pintu lift ditahan oleh Sarut. Dia masuk ke dalamnya, mencopot sandal swallow-nya, meregangkan lehernya dan menyerang Ipman tepat ketika pintu lift tertutup. Dan yang terjadi... Pertarungan pun dilanjutkan di lantai bawah, tangga demi tangga, dan Sarut akhirnya dikalahkan tepat ketika Cheng sampai ke lantai dasar. Sebagai pejabat kepolisian, Farsu pun mengabarkan pada Ipman jika sekolah SD Cian sekarang sudah aman. Tapi tetap aja Farsu belum bisa 100% percaya dengan pihak asing. Dan bosnya Making yaitu Frank ingin bertemu dengan Ipman secara langsung. Wah, gak pakai besok-besok, saat itu juga Ipman langsung OTW menemui Frank di markasnya. Sesampainya di sana, tanpa banyak omong, Frank langsung menantangnya berduel. Dia memberi waktu 3 menit dan jika Ipman masih bisa bertahan, maka Frank akan melepaskannya dan juga menjauh dari sekolah SD Cian. Ipman pun menerima tantangan tersebut. Pertandingan antara Donnie Yen dan Mike Tyson pun akhirnya terjadi. Kali ini bukan hanya mengandalkan otot seperti Twister di film kedua, tapi kecepatan dengan badan besarnya dan ciri khas bertarung Cilukba dengan menggerakkan kepala dan pundak secara beraturan yang sangat gesit, membuat Ipman cukup kesulitan. Pertarungan pun terjadi dengan sangat sengit. Ipman terus terpojokkan oleh Frank, namun dia masih bisa terus bertarung. Begitu juga dengan Frank yang terus dijatuhi pukulan beruntun oleh Ipman. Dan pukulan Frank dibenturkan dengan sikutnya yang membuat jari-jarinya cukup kesakitan. Sampai akhirnya 3 menit pun berlalu dan pertarungan pun berakhir seri. Tepat ketika Ipman akan menendang detitit Frank dan Frank akan memukul rahang Ipman. Frank pun akhirnya mengakui kemampuan Wing Chun Ipman dan melepaskannya. Itu artinya inilah akhir dari perebutan tanah SD Cian. Di lain tempat, Tinci yang melihat Ipman di koran karena membantu polisi menyelamatkan anak-anak, menemui penulis artikel tersebut yaitu Lee di restoran kungfu. Tinci pun membayar Lee agar dia mau menulis artikel tentang dirinya, karena Tinci berniat menantang Ipman dalam sebuah duel. Menurut Tinci, teknik Wing Chun Ipman bukanlah teknik yang asli, dan tekniknya lah yang lebih original. Tapi karena Lee nggak yakin dengan kemampuan Tinci, dia menolak untuk menulis artikel tentang Tinci dan mengembalikan uangnya. Tinci pun bertanya, ente bawa kamera nggak ente? Bawa nih om, jawab Lee. Setelah itu nggak pakai babi, Bu Tinci pun langsung menantang guru-guru di sana untuk berduel. Dan Lee yang tertarik pun akhirnya mendokumentasikannya.
Seiring berjalannya waktu, kemampuan Wing Chun Tinci yang lebih brutal diakui oleh komunitas bela diri Hong Kong. Selain karena Tinci berhasil mengalahkan semua guru di sana, absennya Ip Man yang sedang sibuk menemani istrinya pun merupakan celah bagi Tinci untuk naik daun. Singkat cerita, Tinci akhirnya mempunyai perguruan sendiri dan langsung memiliki banyak murid. Dia membuka perguruannya di tempat baru sambil mengundang para wartawan. Saat itulah dengan terang-terangan Tinci mengatakan bahwa Ip Man tidak mewakili cabang bela diri Wing Chun. Dia juga dengan yakinnya akan menantang Ip Man berduel demi memperebutkan gelar Grandmaster Wing Chun. Setelah berita tantangan Tinci tersebar di koran, Ip Man yang melihatnya tidak menggubrisnya sama sekali dan lebih fokus menemani istrinya kemanapun. Mulai dari cek ke dokter, nonton bioskop Doctor Strange in the KKN of Desa Penari, bahkan agar bisa berdansa dengan istrinya, Ip Man menyempatkan berlatih dansa dengan Bruce Lee, yang kebetulan juga ikut latihan berdansa di tempat Cheng biasanya. Meskipun Bruce Lee masih meminta menjadi muridnya, tapi Ip Man belum mau menerimanya. 我教你跳舞，你教我打功夫。我没说过不收你做徒弟。 Pada hari pertandingan duel Wing Chun, Tinci sudah menunggu di sekolahnya yang disaksikan oleh guru-guru kungfu dan murid-muridnya beserta para wartawan. Tapi Ip Man tidak kunjung datang ke sana padahal waktu pertandingan telah dimulai. Murid-muridnya pun juga tidak tahu di mana gurunya berada. Sampai akhirnya Tinci pun dianggap sebagai pemenang dan diangkat menjadi pemimpin bela diri Wing Chun. Terlihat banyak guru-guru kungfu termasuk Fatso yang tidak setuju, tapi bagaimanapun kemenangan Tinci dianggap mutlak karena informasi tantangan ini pastinya telah diketahui Ip Man lewat berita di koran. Di saat yang sama, ternyata Ip Man sedang berada di kelas dansa dan sedang berdansa bersama istrinya Cheng dengan penampilannya yang sangat cantik. Latihannya selama ini bersama Bruce Lee tidak sia-sia. Mereka pun bisa berdansa dengan romantis dan sangat kompak. Tapi tiba-tiba kondisi Cheng yang semakin memburuk membuatnya harus menginap di rumah sakit. Ip Man pun terus berada di sampingnya sambil mengurus anaknya. Hari demi hari kondisi Cheng pun semakin melemah dan Ip Man hanya bisa menahan tangisnya ketika Cheng meminta foto bersamanya. 我想出去跟你拍张照片。 Meskipun penyakitnya semakin kronis, Cheng yang sangat pengertian dan tahu Ip Man sangat ingin menerima tantangan waktu itu. Secara diam-diam sudah mengirim pesan ke Tinci melalui anaknya Ip Ching untuk mengadakan pertandingan Wing Chun lagi bersama Ip Man. Karena bagaimanapun Cheng tetap ingin Ip Man pergi melawannya. Saat itu, Cheng juga meminta Ip Man untuk latihan di hadapannya karena sudah sangat lama Ip Man tidak menyentuh boneka kayunya. Malam harinya Ip Man pun datang bersama Cheng ke sekolah milik Tinci. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun mereka berdua langsung berhadapan di tengah-tengah arena. Dengan memakai tongkat kayu, duel memperebutkan gelar Grandmaster Wing Chun pun akhirnya dimulai. Ternyata kemampuan tongkat mereka seimbang, lalu duel pun dilanjutkan kembali dengan menggunakan dua bilah pisau. Gila, gerakannya cepat banget. Saking sengitnya lur, pisau setajam itu tidak ada satupun yang melukai badan mereka. Sekarang pertandingan memakai tangan kosong. Terlihat pukulan dan tendangan Ip Man yang lebih sering masuk. Tapi sayangnya mata kanan Ip Man tercolok jari Tinci. Dengan sigapnya Ip Man pun langsung mendeteksi serangan musuh menggunakan pendengarannya. Sampai akhirnya Ip Man pun akhirnya berhasil memenangkan pertarungan dengan pukulan powerful jarak dekat sebagai serangan terakhirnya. Tinci pun mengaku kalah dan merusak papan Grandmaster Wing Chun miliknya. Sebelum pergi dari sana, Ip Man berkata kepada Tinci bahwa tidak ada yang penting di dunia ini selain menemani orang yang kau cintai. Cheng yang mendengarnya dari luar pun hanya tersenyum. Lalu Ip Man teringat semua kenangan pahit manisnya kehidupan bersama istrinya.
Pada tahun 1960, istri Ip Man yaitu Cheng Wing-sing telah meninggal karena kanker yang dideritanya. Ip Man pun hanya bisa ikhlas menerima keadaannya saat ini, dan dia sangat bersyukur karena bisa menemani istri tercintanya sampai akhir hayatnya. Albuyar. Di film ketiganya, pertarungan keroyokan lebih diperlihatkan dibanding film-film sebelumnya. Dan jelas koreografi sinematografinya semakin edan ya kan. Menarik banget lur lihat duel antara Wing Chun yang sangat-sangat epik. Dan jujur aja ya, bisa dibilang ini film Ip Man yang paling sedih sih. Saking sibuknya nolong orang sampai nggak tahu kalau istrinya kena kanker dong. Kalau kalian perhatiin dari film pertama, kedua, dan ketiga, emang si Ip Man ini selalu peduli lur. Tingkat kepekaannya dan empatinya sangat-sangat tinggi. Dari hal-hal kecil, cara ngomong sama orang, ganti rugi barang padahal bukan dia yang ngancurin, sangat mengerti perasaan orang lain, tidak menyerang kalau tidak diserang duluan. Pokoknya sosok panutan lah. Ingat ya lur, tidak ada yang lebih baik dibandingkan menemani orang yang kalian cintai, yaitu keluarga kalian. Mbak Cheng, kenapa kamu meninggal Mbak Cheng? Ya wes gitu dulu lur, aku izin undur diri, matur nuwun dan seno untuk menomorduakan kepentingan keluarga. Percaya yes untuk di bawah ini. Assalamualaikum lur.